Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan kembali masih menjelaskan tentang dinamika partikel. Nah, seperti yang kita ketahui, dinamika partikel merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak beserta dengan penyebab gerak benda tersebut. Nah, yang termasuk dengan penyebab gerak, salah satunya adalah gaya. Nah, sekarang yang kita akan bahas lebih jauh adalah mengenai gaya. Nah, sebelum kita pelajari tentang apa sih jenis-jenis gaya ini, kita cari tahu dulu pengertian dari gaya. Langsung saja, ya, gaya merupakan dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berubah arah, maupun perubahan bentuk benda. Jadi kalau misalnya gaya itu bisa berupa dorongan ataupun tarikan. Nah, gaya juga dapat mengakibatkan benda yang mulainya bergerak menjadi diam, ataupun sebaliknya, benda diam menjadi bergerak. Gaya memiliki nilai dan arah. Jadi ini harus digarisbawahi bahwa gaya itu memiliki nilai dan arah, sehingga masuk ke dalam besaran vektor. Jadi gaya itu adalah merupakan dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berubah arah, maupun berubah bentuk. Nah, gaya sendiri memiliki simbol F besar dari kata force dengan satuan Newton. Pengukuran gaya dapat dilakukan dengan menggunakan alat dinamometer atau neraca pegas. Nah, untuk melakukan sebuah gaya diperlukan tenaga. Semakin besar gaya yang hendak dilakukan, maka semakin besar pula tenaga yang harus dikeluarkan. Artinya, seperti ini contohnya. Ketika kita ingin mengangkat atau memindahkan benda dengan massa yang besar, berarti kita memerlukan gaya atau tenaga yang cukup besar juga. Nah, kalau kita ingin memindahkan benda yang kecil, otomatis gaya yang kita perlukan juga kecil, gitu. Nah, gaya memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, gaya mampu mengubah arah gerak benda, gaya mampu mengubah bentuk benda, dan yang terakhir adalah gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Nah, gaya sendiri itu memiliki rumus seperti yang tertulis di sini. F sama dengan, F ini adalah gaya, sama dengan M dikali A, di mana M ini adalah massa, dan A ini adalah percepatan benda. Percepatan benda. Nah, gaya sendiri satuannya tadi Newton ya, atau bisa juga sama dengan kilogram meter per sekon pangkat 2. Kita lanjut. Nah, ini dia merupakan jenis-jenis gaya. Gaya yang kita akan pelajari ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegangan tali. Kita langsung saja yang ke pertama, yaitu gaya berat. Nah, gaya berat juga bisa disebut dengan gaya gravitasi. Berat adalah gaya yang bekerja pada benda akibat pengaruh percepatan bumi. Percepatan di sini dimaksud adalah gravitasi. Gravitasi bumi. Tuh. Massa memiliki satuan kilogram, sementara berat memiliki satuan Newton. Nah, jadi massa dengan berat itu berbeda ya, nggak sama. Jadi kalau kalian menimbang, itu yang diukur bukan berat, tetapi sebenarnya yang kalian ukur adalah massa. Tuh, massa benda selalu tetap. Mau kamu berada di manapun, mau di Amerika, mau di Eropa, nilainya itu selalu sama untuk massa, dimanapun kamu berada. Nah, kalau untuk berat benda itu bisa berubah-ubah, karena dia bergantung pada nilai gravitasi atau percepatan tempat yang kamu sedang tempati. Nah, jadi berat benda bisa berubah-ubah tergantung percepatan gravitasi di mana tempat benda itu berada. Nah, rumus untuk menghitung besarnya gaya berat yaitu W sama dengan M dikali G, di mana W adalah gaya berat, M adalah massa, dan G adalah percepatan gravitasi. Lanjut. Nah,
Karena gaya merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah, sehingga harus kita ketahui bagaimana sih arah gaya berat pada benda-benda berikut. Nah, yang pertama, ini adalah benda yang posisinya pada bidang horizontal. Nah, gaya berat harus kita garis bawahi, arah gaya berat selalu sama, yaitu ke bawah. Kenapa kok diarahnya ke bawah? Seperti yang kita ketahui bahwa gravitasi itu kan dia selalu mengarah ke bawah. Karena berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, makanya dia arahnya selalu ke bawah. Baik itu benda yang berada di bidang vertikal, di bidang horizontal, di bidang miring, di bidang vertikal, maupun benda yang berada di bawah bidang horizontal. Jadi maupun mau bagaimanapun letak benda tersebut, arah gaya beratnya selalu ke bawah. Nih. Jadi kalau mau menggambarkan, misalnya ini ada benda, nah posisinya itu kita garis dulu ini. Nih. Nah, titik tengah ini, pertemuan diagonal inilah arah dari gaya berat. Jadi yang pertama gaya berat pada bidang horizontal, arahnya ke bawah. Kemudian ini pada bidang miring juga ke bawah. Pada bidang vertikal juga ke bawah. Dan bidang horizontal, walaupun dia posisinya digantung, tetap arahnya ke bawah. Tuh. Lanjut lagi, gaya normal. Nah, gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang. Tegak lurus bidang. Tegak, lurus. Nih, tegak, lurus bidang. Gaya normal adalah gaya yang menahan suatu benda agar tidak bergerak menembus bidangnya. Contohnya, sebuah ponsel di atas meja tidak akan jatuh menembus meja karena ada gaya normal yang menjaganya. Tuh. Kemudian arah gaya normal. Nah, arah gaya normal itu biasanya berlawanan arah dengan gaya berat. Tetapi kita juga harus memperhatikan posisi dari benda tersebut. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang. Nah, kalau misalnya dia posisinya pada bidang horizontal seperti ini, maka dia ke atas arahnya. Kan tegak lurus. Berarti tegak, ini tegak lurus. Kemudian pada bidang miring juga sama. Tegak lurus. Nah, kalau yang ini kenapa dia arahnya ke sini? Karena bidangnya posisinya di sini. Nah, berarti tegak lurus bidang. Kemudian yang ini arahnya juga ke bawah karena dia posisinya bidangnya di sini. Nah, kemudian bendanya di sini berarti gaya normalnya arahnya ke bawah. Seperti itu ya. Jadi yang menjadi kunci ketika kita mau menggambarkan gaya normal pada suatu benda yaitu dia arahnya tegak lurus bidang. Nah, kalau digambarkan dengan gaya berat tadi, misalnya pada bidang horizontal, ini kita garis dulu. Ini gaya berat ke bawah, ini W, kemudian N, ini ke atas. Nah, itu seperti itu ya. Nah, untuk menghitung besarnya gaya normal, itu tergantung dengan posisi bendanya. Jadi, rumusnya itu beda-beda. Nah, untuk mencari berapa besar nilai gaya normal, kita menggunakan hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton itu kan rumusnya sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, di sini kalau kita anggap bendanya diam, benda diam nih ya, berarti kan percepatannya sama dengan 0. Nah, kita lihat sigma F sama dengan M kali A. A-nya 0, karena bendanya kita anggap diam. Ini tetap M, ini kali 0. Nah, sigma F itu kan artinya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kita gambar ini kan tadi, ini ada benda. Nah, bendanya punya gaya normal ke atas, punya gaya berat. Nah, gaya normal arahnya ke atas, berarti dia nilainya positif. Gaya berat arahnya ke bawah, berarti dia negatif. Berarti gaya yang bekerja, yang pertama adalah N sama W. N-nya positif, N-nya negatif. Jadi N dikurang W sama dengan M kali 0. Atau langsung aja tulis 0. Berarti kita pindahkan aja ruasnya. N sama dengan W-nya kita pindah ruas, negatif jadi positif.
Jadi N sama dengan W. Nah, seperti yang kita ketahui, W itu rumusnya M kali G. Jadi N sama dengan M kali G. Seperti itu ya. Jadi untuk menentukan nilai gaya normal, itu kita harus memperhatikan posisi dari bendanya. Jadi nggak bisa seperti yang gaya berat ini kan, kalau gaya berat nih langsung nih, W sama dengan M kali G. Nah, kalau untuk gaya normal, kita harus tahu dulu posisi dari bendanya. Baru kita bisa menentukan rumusnya. Seperti ini caranya ya. Jadi kita turunkan satu persatu. Kita lihat, oh gayanya N ke atas berarti positif, W ke bawah berarti negatif. Jadi nilai gaya normal N sama dengan M kali G. Lanjut, gaya gesek, atau bisa juga disebut gaya gesekan. Nah, gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi kalau misalnya kita punya benda nih, terus bendanya kita tarik ke kanan, arah gaya geseknya itu ke kiri. Jadi dia berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Ini F, kemudian simbol dari gaya gesek itu F kecil. Itu seperti contoh yang ini. Misalnya lagi bendanya ibu tarik ke kiri. Ini F. Nah, berarti gaya geseknya dia ke sebelah sana. Ini F. Nah, posisi dari F itu kita gambarkan, nih pas tepat di garis ini. Karena gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi ketika ada dua buah benda saling bersentuhan. Jadi kalau ada dua benda saling bersentuhan akan mengakibatkan gaya gesekan. Nah, seperti halnya kita, memang kita nggak merasa. Nah, kita dengan udara itu sebenarnya bergesekan karena udara bersentuhan dengan kita. Itu salah satu contohnya. Nih, gaya ini terjadi karena sentuhan. Benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Nah, besarnya gaya ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Jadi, gaya gesek sendiri itu bisa disebut sebagai gaya penghambat. Gaya penghambat. Nah, kenapa kok bisa di gaya penghambat? Nah, karena gini, setiap benda yang bergerak atau benda yang diam, bahkan dalam kondisi diam, itu pasti memiliki gaya gesek, karena dia saling bersentuhan. Nah, di sini kalau misalnya bendanya semakin kasar, maka gaya geseknya akan semakin besar, di mana berarti semakin susah suatu benda tersebut untuk bergerak. Nah, beda halnya dengan permukaan yang licin. Ketika memiliki permukaan yang licin, nah, itu nilai gaya geseknya akan semakin kecil, sehingga hambatannya itu juga akan semakin kecil, sehingga benda lebih mudah bergerak. Kita ibaratkan ketika kita berjalan di atas es dengan berjalan di atas batu-batuan, batu kerikil dan sebagainya. Akan jauh lebih mudah terjatuh ketika kita berjalan di atas permukaan es ketimbang kita berjalan di atas permukaan batu-batuan. Kenapa demikian? Karena ketika kita berjalan di atas es itu tidak ada besarnya gaya gesek itu sangat kecil sehingga menyebabkan kita gampang terjatuh. Beda halnya ketika kita berjalan di jalanan yang berbatu-batu. Nah, di jalan yang berbatu-batu, penghambatnya sangat besar, sehingga gaya gesek yang terjadi pun juga sangat besar, sehingga menyebabkan kita akan lebih sulit untuk terjatuh. Nah, contoh lainnya, kalau kalian memperhatikan permukaan dari sendal atau ban, tuh. Kalau sendal kalian sudah tidak ada alurnya lagi di bagian bawah, itu akan semudah membuat kalian terjatuh ketimbang sendal yang baru kalian beli, yang alur bagian bawahnya masih banyak. Nah, alur di bagian bawahnya itu fungsinya untuk apa sih? Untuk memperkecil gaya gesekan, untuk memperbesar gaya gesekan, sehingga ketika kalian berjalan di jalanan, baik itu yang licin atau yang kasar, kalian tidak akan mudah terjatuh. Contoh lagi, kalau kalian lihat ban motor yang digunakan untuk balapan, itu permukaan bannya dibuat rata, licin, tidak ada seperti permukaan ban motor kita. Nah, kenapa demikian? Karena untuk memperbesar,
untuk mempercepat kelajuan dari motor tersebut. Nah, kalau misalnya terlalu banyak alur, akan memperbesar gaya gesekan, sehingga motor akan bergerak lebih lambat ketimbang dengan ban yang permukaannya lebih halus gitu. Gaya gesek itu ada dua. Yang pertama adalah gaya gesek statis atau disimbolkan dengan Fs, dan gaya gesek kinetis yang disimbolkan dengan Fk. Jadi gaya gesek ada statis, ada kinetis. Nah, gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang menyebabkan benda itu atau menyebabkan benda mempertahankan keadaannya. Jadi menyebabkan benda cenderung diam, tidak bergerak. Ini gaya gesek statis. Jadi menyebabkan benda mempertahankan keadaan diam. Tuh. Gaya gesek statis inilah yang mempertahankan benda untuk tetap diam di tempatnya, tidak bergeser. Ketika kita mendorong benda, pada saat pertama sebelum benda bergerak, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis. Nah, rumus dari gaya gesek statis itu Fs kurang dari sama dengan mu s dikali n. Mu s ini adalah nilai dari koefisien gesekan statis. Ini ya, Ibu lanjut lagi. Fs ini adalah koefisien gesekan statis. Nah, nilainya itu selalu nilainya kurang dari 1. Nilainya kurang dari 1, jadi 0, sekian. Kemudian N ini adalah gaya normal. Jadi kalau misalnya gaya gesek statis itu nilainya kurang dari mu s dikali N, maka bendanya dalam kondisi diam. Tuh. Kemudian untuk gaya gesek statis maksimum, Fs max sama dengan mu s dikali N. Jadi kalau misalnya nilai gaya geseknya ini sama dengan mu s dikali N, berarti bendanya dalam kondisi tepat akan bergerak. Kalau yang ini, bendanya dalam kondisi diam. Nah, tanda pertidaksamaan menunjukkan bahwa gaya yang diberikan kurang dari gaya geseknya, dalam artian benda masih diam. Sementara, tanda persamaan sama dengan menunjukkan bahwa gaya sama besarnya dengan gaya gesekan. Artinya belum bergerak tetapi hampir bergerak. Contohnya, tepat akan bergerak itu misalnya kalau ketika kalian memanaskan motor, itu kan walaupun kalian putar gasnya, dia nggak bergerak. Tuh, berarti dia dalam kondisi tepat akan bergerak. Karena kita mempertahankan keadaan gaya geseknya sama dengan gaya yang kita berikan. Kemudian gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam keadaan bergerak. Jadi kalau misalnya bendanya bergerak, berarti yang berlaku adalah gaya gesek kinetis. Nah, gaya inilah yang membuat sulit dalam memindahkan benda. Besar gaya gesek yang bekerja sesuai dengan rumus berikut. Nah, jadi untuk Fk, rumusnya adalah mu k dikali N. Ini mu k adalah koefisien gesekan kinetis. Nilainya juga sama, selalu kurang dari 1. Kalau N sudah tahu semua ya, N ini adalah gaya normal. Setiap benda memiliki koefisien gesekan. Nah, ini dibaca mu. Ini mu. Yang berbeda-beda. Koefisien gesekan statis atau mu s pada umumnya lebih besar dari koefisien gesekan kinetis. Kita lanjut. Yang terakhir adalah gaya tegangan tali. Nah, gaya tegang tali adalah gaya yang dimiliki apabila dua buah benda saling dihubungkan dengan tali. Arah gaya ini selalu berlawanan untuk masing-masing ujung tali. Misalnya ada 3 buah peti yang dihubungkan tali, kemudian ditarik dengan gaya F. Maka di masing-masing tali akan timbul gaya tegangan tali yang disimbolkan dengan huruf T. Ini ya. Jadi ini ada benda pertama, kedua, sama ketiga. Benda pertama dan kedua dihubungkan tali. Benda kedua dan ketiga dihubungkan tali. Nah, di sini akan timbul yang namanya gaya tegang tali, di mana yang arahnya berlawanan. Jadi, nilainya sama. Ini nilainya sama,
Hanya saja, benda A akan mengakibatkan gaya tegang tali terhadap benda B. Benda B akan mengakibatkan gaya tegang tali terhadap benda A. Ini namanya gaya aksi-reaksi. Aksi-reaksi. Nilainya sama, yang berbeda hanya arahnya. Jadi kalau misalnya ini gambar benda A, terus ini benda B, di hubungan tali, benda A akan mengakibatkan gaya tegang tali ke B, namanya TAB, tegang tali A terhadap B. Kemudian benda B akan mengakibatkan gaya tegang tali ke A, arahnya ke sana. Namanya TBA. Nah, antara TAB dengan TBA itu nilainya sama, yang berbeda hanya arahnya. Jadi TAB sama dengan negatif TBA, begitu. Pada gambar di atas, besar gaya tegang tali antara peti A dan B adalah T1, tetapi arahnya berlawanan untuk masing-masing ujungnya. Sementara di antara peti B dan C, tegangan talinya adalah T2, yang arahnya berlawanan untuk ujung-ujungnya. Jadi nilainya ini, kalau digambarkan di sini kan T1, T1. Kalau Ibu menggambarkan yang A, TAB, yang B, TBA. Tuh, nilainya sama, yang berbeda hanya arahnya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di video selanjutnya, yaitu tentang diagram bebas penerapan hukum Newton tentang gerak. Nah, ini tadi tentang gaya yang Ibu jelaskan. Kalau misalnya ada yang memang belum kalian pahami tentang penjelasan yang Ibu sampaikan, kalian bisa japri Ibu melalui WhatsApp. Insya Allah akan Ibu jawab dan jelaskan kembali di mana yang tidak kalian pahami. Nah, memang mungkin untuk materi tentang gayanya sangat banyak, apalagi nanti kalau sudah masuk ke penerapan pada hukum Newton. Karena kita harus mampu menggambarkan posisi-posisi ininya, arah gaya berat, arah gaya normal, dan sebagainya. Nah, contohnya gini kalau misalnya Ibu gambarkan ya. Ini ada benda. Nah, ini kita garis dulu di sini. Nah, gaya beratnya ke bawah, gaya normalnya ke atas karena tegak, lurus, bidang. Ini gaya normal, misalnya kita kasih gaya F ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Begitu pula juga kalau misalnya bendanya dihubungkan tali. Nih, dihubungkan tali berarti yang ini adalah, ini kan bisa 1, 2, ini T1, 2, yang ini T2, 1. Tetap sama, kedua benda ini juga punya gaya berat, punya juga gaya normal. Ini juga punya gaya berat, ini juga punya gaya normal. Hanya saja yang ini N1, ini W1, ini N2, ini W2, seperti itu. Jadi sekian yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.